warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Yang Bu. Iza ngantuk ya, Za? Ya, Bu, udah siang. Apa ya, cuci muka, biar nggak ngantuk. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Riza. Ibu absen dulu ya. Darini. Hadir, Bu. Nuning Trihandayani. Hadir, Bu. Riza Drianti. Hadir, Bu. Nah, materi kita pada hari ini yaitu momentum dan impuls. Udah dibacakan materinya? Yang Ibu suruh semalam? Belum, Bu. Kenapa belum dari ini? Malam minggu semalam, Bu. Baiklah, langsung saja ya. Momentum. Yang pertama itu adalah momentum. Coba Riza Adrianti, ini gambar apa? Itu ada gambar pesawat, ada gambar sepeda, ada gambar kapal, Bu. Nah, benar ya. Jadi, dari ketiga gambar ini, benda-benda itu memiliki massa dan benda ini bergerak. Nah, jika benda ini bergerak, berarti memiliki kecepatan. Nah, jadi, udah bergerak nih. Nah, jadi momentum itu adalah besaran yang dimiliki oleh sebuah benda atau partikel yang bergerak yang didefinisikan sebagai hasil perkalian massa dengan kecepatan benda. Nah, momentum ini dilambangkan dengan P. Jadi, P sama dengan massa dikali kecepatan. Semakin besar massa dan semakin besar kecepatan, maka momentumnya itu akan semakin besar. Selanjutnya itu ada impuls. Coba dari ini gambar apa? Dari ini. Maaf, Bu, lupa hidupin stick. Ini gambar apa? Ini gambar orang Nah, jadi ini ada gambar orang yang sedang main sepak bola ya. Nah, jadi impuls itu adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, jadi ketika pemain bola ini menendang bola, itu berarti dia memberikan gaya. Nah, oleh karena itu bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, impuls ini didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan waktu yang dibutuhkan gaya tersebut untuk bekerja. Nah, dilambangkan dengan I. Jadi, I sama dengan F gaya dikali dengan selang waktunya. Nah, selanjutnya itu ada hubungan momentum dan impuls. Nuning Trihandayani, ini dari gambar ini apa yang bisa kamu lihat atau yang bisa kamu simpulkan? Orang sedang memukul bola, Bu. Bola kasti.
Nah, benar ya. Jadi di sini ada orang sedang memukul bola kasti ya. Jadi bola ini datang dari arah kanan ke kiri. Nah, bola ini kan ketika dia datang dia memiliki kecepatan. Nah, maka bola itu memiliki momentum. Ketika bola dipukul dengan oleh si pemukul, maka bola ini yang awalnya dari kanan dari kanan ke kiri akan berbalik dari kiri ke kanan. Nah, karena arahnya berlawanan, maka momentumnya pun akan berubah sehingga terjadi perubahan momentum. Nah, yang menyebabkan perubahan momentum tersebut adalah impuls. Jadi, nah ini hubungannya. Suatu benda yang bermassa M bekerja dengan gaya F yang konstan. Maka setelah waktu delta T, benda tersebut bergerak dengan kecepatan Ft. Ini ada kecepatan setelah dipukul ya. Ft sama dengan F0 ditambah A dikali delta T. Ft sama dengan F0 ditambah A ini didapatkan dari rumus hukum Newton, di mana F sama dengan M kali A, sehingga A sama dengan F per M. Nah, dikali delta T. Nah, di sini didapatkan I sama dengan delta P, yang mana delta P ini adalah perubahan momentum. Karena arah dari bola tadi kan berubah kan, maka kecepatannya pun akan berubah. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi, impuls inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan momentum. Nah, selanjutnya itu ada hukum kekekalan momentum. Nah, jadi di sini ada sebuah sistem. Nah, sistem ini terdiri dari benda satu dan benda dua yang disebut dengan anggota sistem. Jadi, benda satu dan benda dua ini adalah anggota sistem, sedangkan yang ini adalah sistemnya. Nah, benda satu dan benda dua ini memiliki momentum, yang mana momentumnya untuk benda satu itu M1V1, dan momentum untuk benda dua M2V2. Nah, benda satu dan benda dua ini, benda satu dan benda dua ini saling bertumbukan atau saling bertabrakan. Nah, fenomena setelah tumbukannya tuh adalah yang ini. Yang ini. Jadi, benda satu dan benda dua berbalik arah dengan momentum akhirnya untuk benda satu M1V1 aksen dan untuk benda dua M2V2 aksen. Nah, jadi untuk kecepatannya untuk benda setelah tumbukan ini diberi aksen untuk yang benda satu juga karena kecepatannya itu berubah. Jadi setelah tumbukan, ini terjadi tumbukan atau tabrakan. Nah, bendanya ini berbalik arah, bergerak berlawanan arah. Untuk massa itu tidak diberi aksen karena massanya itu sama. Nah, di sini ada konsepnya F total sama dengan perubahan momentum total per delta T. Nah, jadi ini kenapa di sini total? Karena di sini ada benda satu dan benda dua. Begitupun untuk perubahan momentumnya, itu ada momentum satu dan momentum dua. Nah, untuk F totalnya itu adalah resultan gaya pada sistem. Nah, pada saat terjadi tumbukan, terjadi gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi arahnya ini berlawanan ya setelah tumbukan, sehingga jika diresultatkan hasilnya 0. Nah, ini resultan F sama dengan 0.
Jadi itu kita karena resultan F-nya itu sama dengan 0, maka perubahan momentum total per delta T. Nah, 0 sama dengan perubahan momentum total. Jadi, perubahan momentum total sistem sama dengan 0 yang artinya sama. Sehingga momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Nah, ini. Coba Ibu mau dari ini, coba. Apa bunyi hukum? Apa, Bu? Apa bunyi hukum kekekalan momentum? Hukum kekekalan momentum berbunyi, jumlah momentum sesaat sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, bagus. Benar ya. Terima kasih dari ini. Nah, jadi di sini ada P total sebelum tumbukan sama dengan P total sesudah tumbukan. Karena tadi terdapat dua benda, sehingga momentumnya itu ada dua. P1 ditambah P2, ini sebelum tumbukan ya. Dan P sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Ini setelah tumbukan. Karena momentum itu terdiri dari M1V1, nah ini rumus momentum ya, tadi kan sudah Ibu jelaskan. Ditambah M2V2 aksen sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, ini ada contoh soal. Bola bermasa 3 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berapakah momentum bola tersebut? Nah, diketahui M, masanya itu 3 kg dan kecepatannya itu ada 30 meter per sekon. Jadi yang ditanya itu adalah momentumnya. Coba Ibu beri waktu. Coba kalian cari momentumnya berapa. Sudah. Jadi, coba ini kayaknya Nuning kurang fokus ya. Berapa, Ning? Untuk momentum itu hasilnya 3, kan momentum itu M dikali V, Bu. Jadi 3 dikali 30 itu hasilnya 90 kg meter per sekon, Bu. Ya, benar ya. Jadi hasilnya tuh, oh iya, sini Bu salah ya. Bu salah, jadi yang ini 3 dikali 30, yaitu ada 90 kg meter per sekon. Nah, ini contoh yang kedua. Seorang penembak menembakkan sebutir peluru bermasa 2 kali 10 pangkat min 2 kg dari senapannya dengan kecepatan 100 meter per sekon. Jika massa orang beserta senapannya 80 kg, hitung kecepatan mundurnya orang sesaat setelah menembak. Hitung kecepatan mundurnya orang sesaat setelah menembak. Berarti ini setelah dia menembak ya. Nah, M1-nya itu ada 2 kali 10 pangkat min 2, M2-nya 80, yang ini, V1-nya 0, V2-nya 0. Nah, yang ditanya itu V1 aksen, V1 aksennya 100 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu ada V2 aksen setelah berarti ya. Nah, ini. Jadi kita masukkan yang rumus hukum kekekalan momentum. Kita masukkan diketahuinya. Nah, sehingga didapatkan V2 aksen sama dengan 0,0255 meter per sekon. Selanjutnya, sudah selesai.
Nah, jadi momentum ini dirumuskan dengan P sama dengan M dikali V, sedangkan untuk impuls itu ada I sama dengan F dikali delta T. Untuk hukum kekekalan momentum itu perubahan momentumnya itu adalah sama ya. Nah, jadi coba kalian kerjakan halaman 102 nomor 1 sampai 5 untuk lebih jelasnya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kapan dikumpulnya, Bu? Ibu beri waktu sampai hari Kamis ya. Oke, Bu. Ngirimnya lewat apa ya, Bu? Dikumpulnya itu hari Kamis jam 9 malam, dikirim lewat grup WA aja ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang belum jelas, kalian boleh bertanya di grup WA. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.